Lalu di sini ada 6 referensinya. Lanjut, di sini ada tingkatan layer pada sistem operasi, dan di sini ada gambarnya operating system layer. Apa sih tingkat layer pada sistem operasi? Kali ini saya akan menjelaskan tentang. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa sistem operasi berjalan dalam sebuah node yang memiliki kernel dan user level service seperti libres dan sumber daya hardware yaitu middleware, di mana ditunjukkan bagaimana lapisan sistem operasi pada masing-masing dua node yang mendukung kesamaan lapisan middleware dalam menyediakan infrastruktur terdistribusi untuk aplikasi dan servis. Middleware berjalan di berbagai kombinasi US hardware pada node di sistem terdistribusi dan memanfaatkan kombinasi dari sumber daya lokal untuk mengimplementasi mekanisme untuk pemanggilan jarak jauh antara objek dan proses yang ada pada node. Layanan inilah yang memfasilitasi pembangunan aplikasi terdistribusi dan berupaya membunyikan setiap perbedaan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dari arsitektur sistem yang mendasarinya. Tujuan utama dari middleware adalah meningkatkan tingkat abstraksi untuk pemrograman terdistribusi. Hal ini dapat dicapai dengan 3 cara, yaitu poin pertama ada mekanisme komunikasi yang memiliki kenyamanan yang tinggi dan memiliki rawan kesalahan yang relatif sedikit. Poin kedua yaitu ada independensi dari OS, protokol jaringan, bahasa pemrograman, dan lainnya. Dan poin terakhir ada layanan standar seperti naming service, translation service, dan security service. Terdapat kebutuhan pada kernel pada server yaitu ada Enstation menyediakan layanan antarmuka service interface ke sumber daya, di mana proses enskuvalasi struktur disembunyikan ke dalam suatu modul dengan antarmuka komunikasi yang jelas dan terbatas, di mana hal ini merupakan pemrograman yang baik dan dipertimbangkan selalu penerapannya dalam sistem terdistribusi. Poin kedua ada protection, memberikan perlindungan untuk menjaga sumber daya dari akses yang tidak sah. Pada prosesnya, klien melakukan request yang berisi ID khusus service dengan menggunakan ID komunikasi. Lalu service komunikasi memetakan ID ke alamat dan mengirim request ke server. Dan terakhir, server akan mencari ID khusus server dan segera menangani request. Dan yang ketiga ada concurrent processing, modul komputasi di mana beberapa prosesor mengeksekusikan instruksi secara bersama untuk mencapai kinerja yang lebih baik, yang berarti setiap task dipecah menjadi beberapa subtypes yang kemudian ditugaskan ke prosesor yang berbeda untuk dilakukan secara bersamaan dan berurutan karena harus dilakukan oleh satu prosesor yang identik disebut dengan pemrosesan paralel. Yang keempat ada invocation mechanism, sarana untuk mengakses sumber daya yang dienkapsulasi dan mengizinkan objek untuk mengakses data dan memanggil remote threshold pada objek. Lanjut ke pengamanan. Keamanan sistem adalah tindakan yang diambil untuk melindungi kinerja dan proses sistem pengamanan. Sasaran dari pengaman pendukung sistem operasi ini dengan penerapan pengamanan ini diharapkan dapat mencegah sumber daya sistem dari perubahan dan pencurian data dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Keamanan sistem dikategorikan menjadi 3 bagian antara lain, yaitu pertama ada keamanan eksternal. External security berarti terkait dengan keamanan fasilitas komputer seperti sumber daya, hardware dari orang yang tidak memiliki akses, seperti serangan hacker atau bencana alam seperti kebakaran atau terkena air. Lanjut poin kedua, keamanan interface pemakaian. User interface security berarti berhubungan dengan hak
hak akses dari komputer. Sumber daya dan program yang terdapat dalam sistem hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki hak akses. Dan yang ketiga ada keamanan internal, yaitu berarti bahwa berbagai kontrol yang ada di perangkat keras dan sistem operasi memastikan bahwa integrasi program dan data berfungsi tanpa merusak data. Adapun masalah-masalah keamanan yang sering terjadi disebabkan oleh dua hal diantaranya, yaitu ada kehilangan data disebabkan oleh bencana alam, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, ataupun kesalahan manusia. Dan ada penyusup atau hacker dibedakan menjadi penyusup pasif, yaitu orang yang hanya mengakses data tanpa izin tanpa melakukan perubahan terhadap data tersebut, serta penyusup aktif, yaitu orang-orang yang mengakses sistem tanpa izin dan melakukan perubahan-perubahan terhadap data tersebut. Sasaran pengamanan adalah mengatasi ancaman, menghindari penyusupan, mencegah kebocoran sumber daya terhadap sistem. Mendukung sistem operasi dikategorikan 3 aspek, yaitu kerahasiaan. Berarti keterjaminan bahwa pengakses sistem hanyalah orang-orang yang telah melakukan otorisasi, dan modifikasi yang dilakukan terhadap sistem harus menjaga konsentrasi serta keutuhan sumber daya sistem. Kedua ada integrasi, berarti penjaminan bahwa sistem hanya dapat diubah oleh orang-orang yang telah melakukan otorisasi. Dan yang ketiga ada ketersediaan, berarti bahwa sumber daya yang disimpan di sistem harus dapat diakses oleh orang-orang yang telah melakukan otorisasi. Ada beberapa ancaman yang dapat menyerang sistem komputer. Ancaman tersebut dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu ada interupsi, merupakan ancaman terhadap ada tindakannya sumber daya di dalam sistem. Biasanya ini adalah penghancuran sistem komputer yang mengakibatkan tidak dapat mengakses sumber daya tersebut. Dan yang kedua ada intersepsi, adanya pihak yang tidak memiliki izin akses tetapi dapat mengakses sumber daya. Ini lebih mengaruh terhadap ancaman dari kerahasiaan sumber daya. Pihak yang tidak memiliki izin akses di sini dapat berupa boot atau kode program atau berupa orang. Dan ketiga ada modifikasi, hampir mirip dengan insersi, hanya saja di sini pihak yang tidak memiliki izin melakukan tindakan perubahan terhadap sumber daya. Perubahan yang dimaksud dapat berupa mengubah data, penghapusan data, atau perubahan terhadap pesan-pesan yang ditransmisikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Thanks for watching.